Pagi itu seperti pagi-pagi sebelumnya. Seorang guru honorer membuka pintu kelas dengan senyum yang sama. Bukan karena hidup baik-baik saja, tetapi karena murid-muridnya tidak pernah boleh tahu betapa berat beban yang ia bawa dari rumah. Ya, namanya Bu Rini. Sudah lebih dari 10 tahun ia mengajar di sekolah negeri. Statusnya tetap sama, guru honorer. Gajinya jauh di bawah upah minimum regional. Dalam beberapa bulan, honor yang ia terima bahkan tak cukup untuk menyebut hidupnya layak. Kalau kalian guru honorer, berapa nih gajinya? Sudah berapa lama? Banyak loh teman-teman kita yang menjadi guru ternyata hanya mendapat 350, 800 ribu, 900 ribu, atau mungkin paling banyak 1,5 juta rupiah. Kalau 1,5 juta dolar, it's okay. Di papan tulis, Bu Rini menulis pelajaran hari itu. Di kepalanya, ia menghitung ulang pengeluaran, uang kontrakan, listrik, beras, dan biaya transportasi ke sekolah. Di saat yang sama, sebuah mobil berhenti di halaman sekolah. Bukan mobil pejabat, bukan mobil guru, itu mobil program makan bergizi gratis. Anak-anak berbaris rapi, mereka tersenyum, mereka makan dengan lahap. Dan Bu Rini berdiri di sudut kelas, memastikan semua berjalan dengan lancar dan tertib. Yups, program makanan bergizi gratis disebut negara sebagai terobosan, sebagai bukti kepedulian terhadap masa depan bangsa, sebagai investasi generasi emas. Tidak ada yang salah dengan anak makan bergizi. Yang menjadi soal adalah ketika negara tampak sangat cepat memberi makan murid, tetapi sangat lambat memberi kepastian hidup pada gurunya. Karena di balik piring makan anak sekolah, ada guru honorer yang pulang dengan dompet kosong dan masa depan digantung. Di tempat lain, Pak Darto merupakan guru honorer sejak 2009. Ia mengajar lebih dari 1 mata pelajaran. Bukan karena Pak Darto itu serba bisa, tetapi karena sekolah kekurangan tenaga pendidik. Ia bukan tidak kompeten, ia bukan tidak setia, ia hanya tidak cukup penting dalam prioritas anggaran. Setiap kali ia bertanya soal pengangkatan P3K, jawabannya selalu sama. Tunggu ya, tunggu regulasi, tunggu kuota, tunggu dari pusat. Sudah lebih dari 1 dekade Pak Darto menunggu itu. Sementara itu, program MBG tidak menunggu. Anggarannya langsung digelontorkan. Strukturnya rapi, birokrasinya gesit. Disinilah konflik itu terlihat jelas. Negara bisa cepat ketika mau, negara bisa lambat ketika menyangkut nasib guru. Fakta di lapangan menunjukkan ironi lain. Ketika ribuan guru honorer masih berjuang mendapat kepastian status, puluhan ribu pegawai di Satuan Layanan Pemenuhan Gizi justru direncanakan diangkat menjadi P3K. Hal ini memicu gelombang protes. Di Tasikmalaya dan sejumlah daerah lain, guru honorer turun ke jalan, bukan untuk menolak MBG, tetapi untuk bertanya dengan getir, apakah pengabdian kami selama puluhan tahun tidak cukup dihitung? Ya, pengabdian dengan ilmu, pengabdian dengan tenaga, dengan waktu yang sama, 8 jam kerja umumnya. Ironinya, tidak berhenti di situ. Di ruang publik, ketika guru honorer mengeluh, mereka sering dicap tidak bersyukur, diminta ikhlas, diminta sabar.
seolah-olah pengabdian harus dibayar dengan kemiskinan. Padahal banyak guru honorer adalah orang tua dari murid penerima MBG itu sendiri. Mereka memastikan anak-anak makan siang bergizi, lalu pulang memikirkan bagaimana dapur rumah mereka sendiri tetap menyala. Pertanyaan sekarang, sampai kapan ikhlas itu dijadikan alasan untuk membiarkan orang hidup tidak layak? Kritik juga datang ketika guru dibebani tugas tambahan, mengawas distribusi MBG, mengatur administrasi, menjadi perpanjangan tangan program tanpa pelatihan dan tanpa kompensasi yang layak. Guru kembali diminta berkorban. Sekali lagi. Ya, sekali lagi. Padahal, jika merujuk pada konstitusi negara punya kewajiban yang jelas dalam Undang-Undang 1945 pasal 31. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib memajukan pendidikan nasional. Lebih jauh lagi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menegaskan bahwa guru adalah profesi dengan peran strategis dan berhak atas kesejahteraan, perlindungan, serta penghormatan yang layak. Namun di lapangan, undang-undang itu seringkali hanya tinggal teks. Guru honorer tetap hidup di antara janji dan penantian. Program MBG mungkin akan dikenang sebagai kebijakan yang dipuji, mudah difoto, mudah dijual ke publik, mudah diklaim sebagai keberhasilan. Tetapi guru honorer tidak pernah fotogenik secara politik. Masalah mereka rumit, tidak selesai dalam satu periode. Dan di negara ini, yang rumit seringkali dibiarkan. Pertanyaan sekarang bukan lagi apakah MBG itu perlu atau tidak. Pertanyaannya, mengapa negara selalu mampu memilih satu bentuk kepedulian sambil menunda keadilan di sisi lain? Coba jelasin. Apakah masa depan anak-anak hanya soal makanan atau juga tentang siapa yang mengajar mereka? Ya, sore itu Bu Rini tetap menutup kelas dengan baik, dengan senyum yang ramah. Anak-anak pulang dengan perut kenyang. Ia pulang dengan pikiran penuh. Besok, ia akan kembali mengajar dengan senyum yang sama, dengan status yang sama, dengan jawaban negara yang masih sama. Tunggu. Dan mungkin disitulah konflik terbesar itu berada. Negara tetap harus terus berjalan, sementara gurunya juga diminta untuk terus bersabar. BTW, kalian pro atau kontra nih dengan program MBG itu sendiri? Atau kalian merupakan calon pegawai MBG yang akan diangkat sebagai P3K? Selamat ya.